Siapa di sini yang sering merasa kebingungan? Katanya kalau networking itu bisa meningkatkan revenue, bisa meningkatkan pendapatan, bisa ngerubah nasib, bisa ngerubah takdir dari yang lu bukan siapa-siapa akhirnya jadi siapa-siapa yang ini dipandang di masyarakat, duit lu banyak, bisa naik Ferrari dan sebagainya. Apalagi kalau kita delusi sama orang-orang yang sukses yang dari bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi punya kekayaan yang berlimpah ya. Cerita ini tuh gue ingat banget ceritanya misalnya Ahmad Saroni itu ketua DPR gitu ya. Terus siapa lagi ya? Indra Kents gitu. Oke, Doni Salmanan ya. Tapi ya keluar dari konteks mereka legal apa enggak dapat duitnya. Tapi intinya menurut gua mereka pasti ketemu sebuah network seorang yang mengubah takdirnya, nasibnya dari yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa ya. Kalau nggak ada orangnya, kalau nggak ada networknya, kalau nggak ada orang dalamnya, susah ya menurut gua ya. Even kita tahu caranya tapi nggak didukung sama orang dalamnya, tetap aja agak susah kita merubah nasib. Jadi orang dalam itu punya kekuatan, punya power yang bisa menjentikan jari, mengubah kita bukan siapa-siapa jadi seseorang yang berlimpah ruah. So, di video kali ini gue akan membahas ya 5 langkah powerful mengubah networking menjadi ladang cuan. Dan gue ambil studi kasusnya dari Business Network International. So, buat teman-teman semua yang penasaran dengan konten ini, I hope you guys subscribe dulu channel Belajar Public Speaking ID. Kita mulai pembahasannya. Nah, untuk pembahasan, gue akan bagi ke dalam beberapa bab ya. Jadi, bab pertama kita akan ngomongin mindset. Yang kedua adalah memahami peta bisnis orang lain. Oke, ini adalah hal wajib yang harus kita ketahui karena kalau kita nggak tahu ini orang malas bergaul sama kita. Dasarnya adalah kita kan harus give first gain dulu, memberi dulu baru orang mau bergaul sama kita. Cuman yang kita beri itu harus tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran ya orang juga bingung menerimanya gimana dan cenderungnya akan membuang apa yang sudah kita berikan. Ya. Yang ketiga, bikin elevator pitch yang nancep di kepala. Itu bab 3. Bab keempat, kita akan ngomongin tentang bangun deep relationship, bukan hanya kenalan singkat. Karena duit itu sebenarnya datang dari sini nih, ketika kita bisa bangun deep relationship. Yang kelima, punya power team, ya. Kunci rezeki 20 kali lipat, oke? Terus, yang keenam, gue mau membuka wawasan teman-teman semua, supaya lebih termotivasi. Kenapa kita jualan di IG itu nggak akan lebih kencang kalau kita jualan dengan cara networking. Terus yang ketujuh, ini gue akan menjawab pertanyaan yang muncul ya. Kenapa networking terasa lama dan nggak ada kejelasan kapan dapat cuan? Padahal kita sendiri sudah di ujung tanduk ya, tapi kok kayak terasa lama nggak dapat cuan. Terus gimana dong? Apakah kita harus melanjutin atau berhenti? Ya, itu bab 7 ya. Dan bab ke-8, kunci sukses supaya networking jadi mesin uang. Itu ke-8. Dan ke-9, gue akan nyimpulin dari pembicaraan kita semua. Ya, kita mulai. Bab 1, ya, tentang mindset. Jadi ini harusnya gue nggak bikin di versi gratisan, ini materi premium. Cuman, ya sudah, ya. Karena otak gue sudah berisik, gue pengen sharing banget ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Gue bikin di YouTube aja, ya. Materi premium, materi workshop, daging banget. Dan gue yakin lo bisa nonton ini dapat bayangan lah lo harus actionnya gimana, kenapa lo harus melakukan strategi ini, dan that's really good untuk mengubah nasib kita ya dari yang nggak oke atau mungkin oke tapi makin oke gitu. Nah, mindset yang pertama adalah give first gain ya, give first gain later ya. Ingat, give first gain later. Fokus cari cuan tapi fokus dulu kasih value. Penting nih. Ini gue belajar dari Business Network International, aka BNI, ya, dimana kebanyakan orang akan bertanya sama kita dulu tuh, lu butuhnya apa, lu siapa, lu backgroundnya gimana, apa nih bisa gue bantu. Nah, itu adalah terlepas nanti akan bisa bantu apa enggak ya. Kadang-kadang kan yang kita hadapin adalah lawan bicara yang mungkin kelasnya di atas kita. Tapi at least ya meskipun dia butuh bantuan yang kita nggak bisa, minimal kita dengerin dulu lah gitu. Ya, itu pengalaman gue. Dan ini dengerin aja, memberikan energi, memberikan fokus itu sudah give first gain guys. Oke, ya. Jadi kita harus membiasakan memberikan referensi, solusi ke orang lain, dan justru paling penting itu untuk membuka pembicaraan, membuka relationship yang lebih dalam. Ya, kenapa? Karena mereka dianggap reliable, kompeten, dan trusted ya. Ketika lu melakukan ini, lawan bicara kita, si calon target nih, network kita, calon network ya, ini bakal menganggap kita tuh reliable, kompeten, dan trusted, bisa dipercaya. Kuncinya adalah untuk bisa mewujudkan hal demikian, harus kasih value dan bakal diingat. Dan lu bakal diingat ketika ada peluang besarnya datang. Nah, sekarang gua akan kasih 3 pertanyaan yang template dan I think kayaknya lu wajib puasai ya.
dan di luar kepala, lu harus menanyakan hal-hal ini supaya orang tuh memberikan respect-nya sama lu. Nah, dengan respect diberikan, baru trusted bisa dipercaya ya, bisa gain trusted lah, bisa dapetin kepercayaan ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, dulu mindset, kita harus memahami peta bisnis orang lain. Kita kalau nggak paham kebutuhan dari lawan bicara kita, target kita akan sulit memberikan referensi, kita akan sulit memberikan pertolongan ya, bantuan terhadap apa kebutuhan mereka. Ya makanya harus nanya dulu dong. Kalau ujuk-ujuk lu ngasih referensinya yang nggak nyambung sama kebutuhan mereka, contoh ya, gua kan bahan bangunan ya, distributor bangunan.com sama salonmobilbandung.id, itu bidang bisnis gua. Nah, gua ketemu orang yang bergerak di bidang jual bunga gitu misalnya, jual bunga. Ini juragan gede lah gitu. Gua mau kerja sama nih ya. Misalnya gua butuh supplier bunga karena gua ada proyek gede lah misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau menjalin kerjasama terus minta tempo misalnya, ya kan biasanya cenderungnya ditolak karena dia tuh nggak tahu gue siapa. Maka gue harus memberikan bantuan terlebih dahulu ya. Cuma bantuannya kalau nggak tepat sasaran, contohnya begini, Bu, ini Bu, saya mau kasih bantuan ya. Saya mau kirim semen ke tempat Ibu, nanti Ibu tinggal pasang. Kalau sewaktu-waktu Ibu butuh semen gitu kan udah ada. Kan nggak nyambung ya, kan dia nggak butuh semen. Gua salah mobil. Bu, sini Bu, mobilnya saya cuciin lah gitu. Ya mungkin masih nyambung nggak mobilnya. Bu, Ibu butuh jasa konsultasi nggak untuk bersihin mobil? Mungkin dia nggak butuh loh, ngapain gua belajar teknik cuci mobil? Gua niatin tulus, tapi bantuan yang diberikan nggak cocok. Maka ya jadi nggak nyambung aja pembicaraannya. Maka gain trust juga susah terbangun karena nggak nyambung itu. Maaf ya. So, you need to make sure the help you will give itu nyambung sama kebutuhan mereka. Ya, tapi kita kalau awal-awal ngobrol kan suka nggak tahu tuh kebutuhan mereka tuh apa. Jadi 3 pertanyaan ini bisa merangsang mereka itu menceritakan masalah mereka dan lu bisa kasih bantuannya apa. Pertanyaan pertama adalah lu bisa nanya nih, apa tantangan terbesar lu sekarang? Ya, terus target market lu siapa? Siapa tahu gue punya kenalan. Terus produk apa jasa apa sih yang membuat customer sebelumnya atau langganan tuh balik lagi ya. Dengan lo mengetahui 3 hal ini, lo bisa mereferensikan si dia ini sama teman lu dan lo bisa cerita lebih detail ya, lebih sesuai dengan kebutuhan marketnya si ini. Yang kebetulan marketnya dia adalah teman lu yang mirip personanya dengan marketnya dia ini. Begitu ya. Tapi ya untuk dapetin kebutuhan data persona ya kan kita harus nanya pertanyaan yang tepat. Makanya tadi bisa dipakai pertanyaan barusan. Oke? Sekarang saatnya kita yang pitching, kita yang jualan dulu sudah tahu persona customer si lawan bicara seperti apa. Sekarang saatnya gantian lu yang cerita ya. So, ketika lo cerita, gunakan salah satu teknik public speaking namanya adalah elevator pitch yang bisa bikin nancep di kepala. Nah, poin pertama ketika lo mau melakukan elevator pitch, jangan panjang-panjang. Sampai 10 menit gitu misalnya. Jangan ya, itu udah kategori presentasi ya. Tapi, sebisa mungkin 3 kalimat. Oke? Jelaskan bisnis secara singkat, jelas, berkesan. Rumusnya adalah problem, solution, and result. Ya, ini simpel nih. Contoh ya. Banyak orang frustasi karena mobil mereka kelihatan kusam dan catnya cepat rusak. Nah, gue nih bantu bikin mobil mereka kinclong lagi dengan nanam coating premium yang tahan 2 tahun. Jadi mobil mereka nggak cuma bersih tapi juga awet. Gitu. Dah, beres. Nah, ketika lawan bicara kita itu merasa punya teman, punya referensi, maka mereka akan memberikan pertanyaan lanjutan ya, atau mungkin tertarik ya mereka akan kasih pertanyaan lanjutan. Tapi kalau nggak tertarik cenderungnya ya udah mati di sana pertanyaannya. Begitu. Ya, cuman kalau kita sudah memberikan duluan, sudah kasih referensi, sudah dengerin, biasanya sih orang kan cenderung akan balas budi, ya, reciprocity effect ya namanya, efek balas budi lah, gitu. Maka mereka juga akan berusaha nanya lebih lanjut, pengen tahu lebih lanjut, sehingga mereka juga bisa kasih referensi yang sesuai dengan lu punya market, ya. Tapi untuk membuat mereka paham dengan kebutuhan lu, penjelasan public speaking berupa elevator pitch ini menjadi penting untuk kita kuasain. Jadi ya nggak apa-apa, lo boleh latihan mengulang-ulang sampai hafal di luar kepala sehingga pas ngejelasin ke orang paham dengan apa yang lo inginkan. Ya, gitu. Bab keempat, ya ingat teman-teman, duit itu datang bukan dari pertemuan pertama. Ini pengalaman gue. Hoki lah kalau misalnya lo ketemuan pertama langsung bisa dapat referensi, dapat channel, mungkin dikasih bisnis, itu benar-benar hoki banget. Cuma kita bicara rata-rata ya, kita baru dapat kesempatan or peluang itu biasanya setelah terjadi yang namanya deep relationship ya, bukan cuma kenalan singkat tapi deep relationship, di mana networking yang sukses adalah tentang membangun koneksi secara emosional. Dia pernah ketawa bareng lu, dia pernah
makan bareng lu, pernah happy bareng sama lu, ya, pernah sedih, mungkin pernah kesel. Nah, disitulah koneksi emosional terjadi, dan itu yang disebut dengan deep relationship, ya. So, untuk bisa menciptakan ini, ya, jangan cuma muncul di acara networking terus ngilang. Makanya itu menjawab, gua nih udah ikutan networking ya, misalnya di acara workshop yang di Santoso lah, ya gue nggak apa-apa sebut nama karena memang dia pernah iklan ya. Networking dijual gitu. Patung di Samuaringin nih, baru-baru nih, baru tadi pagi gue lihat iklannya. Dia menawarkan salah satu fiturnya adalah networking di workshopnya. Harganya berapa? Dan kalian akan mendapatkan modul, akan mendapatkan pelatihan, happy, dan networking. Oke, bener apa salah? Menurut gua itu bukan networking, kenalan kali ya bahasa benernya ya. Mendapatkan kenalan, oke? Itu menurut gua bukan networking gitu, kenalan. Karena networking itu menurut gua sih acaranya harusnya berulang-ulang gitu, something like di BNI gitu kan. Terus ada ngobrol lebih lama, jadi bukan kayak kenalan cepet-cepet gitu loh. Itu menurut gue lebih ke kenalan bisnis ya namanya. Cuma kayaknya networking bahasanya lebih premium, terasa lebih VIP ya, buat ngejual iklan ya sudah lah, bagus gitu. So, networking di sini adalah ngomongin soal deep relationship, ini konteksnya gue. Ya, jadi jangan cuma muncul di acara networking terus ngilang. Yang kedua, ya ada bagusnya lo melakukan follow up. Ya, DM mereka di IG, ucapin thank you, ngobrol di WhatsApp, kasih komen. Kalau mereka ada status ya kasih love, kasih like, ya that's good ya, membuat kita lebih memorable di kepala mereka. Boleh ajak ngopi buat ngobrol santai gitu kan. Lalu poin ketiga, semakin akrab, semakin mereka percaya untuk kasih referral ke kamu. Ya, jadi itu kunci dari networking. Kita masuk ke dalam bab yang kelima tentang power team ya, kunci rezeki 20 kali lipat. Ini adalah gimana caranya kita menggabungkan kekuatan bisnis yang saling melengkapi. Salah satu jurus dari power team di BNI adalah mereka akan membuat grup kecil di dalam jaringan BNI yang terdiri dari bisnis-bisnis yang saling mendukung. Misalnya, kamu punya jasa auto detailing ya, gabung sama spare part mobil, sama yang punya bengkel, sama yang jual asuransi kendaraan. So, setiap ada kendala klien yang datang ke mereka, nama kamu akan disebut sebagai solusi lain yang dibutuhkan. Atau lu bisa nyalo deh, ya. Gua kan salah mobil Bandung.id. Gua bikin power team di dalam jaringan gua, ya, kerja sama bareng. Oh, repaint siapa, ini siapa. Nanti gua akan kasih referensi customer gua ke mereka, ya gua dikasih fee komisi sama si partner gua ini, ya. Power team bisa bikin mesin uang bisa berjalan sendiri, ya. Mantap. Bab yang ke-6 ya, semoga apa yang gue ceritakan di bab yang ke-6 ini nggak meruntuhkan motivasi lu ya, api lu untuk melakukan networking. Gue mau cerita, ini hasil kesimpulan kenapa networking itu nggak secepat iklan Facebook Ads, Google Ads. Why? Ya, memang enggak sih gitu, memang enggak. Kenyataannya gue juga berkali-kali networking bisa nggak dapat hasil, tapi dapat teman sih. Temennya berkualitas guys, itu udah garansi ya. Kita beda ya, berteman biasa nongkrong-nongkrong di warung sama teman dengan networking, teman bisnis, itu memang pola pikirnya beda, obrolannya beda, insight yang kita dapetin juga beda, motivasi yang kita dapetin juga beda. Dapat teman berkualitas fix, ini sih jawabannya mantap ya. Tapi kalau ngomongin soal rezeki, dapat duit, dapat cuan, kayaknya IG atau Ads itu lebih dapetnya lebih oke sih, lebih cepat gitu. Oke, ya. Jadi ini adalah mindset yang mau gue cerita. Kenapa networking nggak secepat iklan IG? Ini kita harus tahu teorinya dulu ya. Karena iklan IG itu sama dengan transaksi cepat tanpa trust. Ya, apalagi kita jual produknya murah-murah. Nah, itu pasti cepat dapatnya. Cocok untuk produk murah, impulsif, atau diskon gede. That's good untuk IG. Networking itu bangun kepercayaan dulu, cuannya belakangan. Jadi ini adalah mindset yang lu harus tahu. Kalau networking itu cocoknya kalau lu mau jualan produk atau jasa yang membutuhkan keyakinan. Ya, gue kasih contoh ya. Ini gue punya network lah, namanya paper.id. Apa yang dijual sama dia? Dia menjual jasa transfer, jasa keuangan, kemudian jasa cicil. Jadi kita transfer dulu ke rekening mereka, mereka akan transfer ke rekening tujuan kita, tapi kita tuh bisa dicicil gitu sampai 6 kali, 12 kali. Contohnya ya, gue mau bayar ke supplier gue 100 juta nih, tapi gue pengen dicicil 6 kali, cuman gue nggak punya kartu kredit. Terus gimana? Ya gue via paper ini, gue transfer 100 juta dengan syarat ketentuan dicicil 6 kali ya misalnya. Jadi gue per bulannya tinggal bayar ya maybe ya sekitar 12 jutaan kali ya, apa 15. Nah, si supplier gue akan terimanya
full. Itu kan membodohkan gue dong. Tapi gue secara trusting kan juga takut ya. Ini orang siapa ya? Gue kirim 100 juta, nanti benar-benar dicicil nggak? Bisa dibagi nggak gitu kan? Gue takut. Nah, ini membutuhkan keyakinan ya yang tinggi sebelum gue mentransfer duit cepetiau itu 100 juta itu ke si paper.id. Maka networking adalah jawaban untuk meyakinkan gue kalau mereka itu produknya mantap, begitu ya. Jual mobil seharga 300 juta, menurut lu ya, kira-kira orang kan lebih percaya iklan IG atau rekomendasi dari orang yang udah percaya sama kita? Iya, jawabannya lu tahu sendiri lah. Ya 300 juta guys, langsung transfer gitu. Ya kan, orang perlu ketemu dulu dong untuk ngobrol-ngobrol, iya nggak? Gitu. Jadi kalau untuk ketemu, jawabannya rekomendasi teman lebih kuat. Ya nanti di teman kita bisa cerita, oh isi orangnya gini, siapa penjualnya gini, historinya gimana gitu kan. Nah, itu. Kita masuk ke bab berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke bab berarti ke-7 ya. Kenapa networking terasa lama dan nggak ada kejelasan ya? Kapan nih dapat cuan? Oke, ya, gue mau kasih filosofi. Networking itu memang mirip nanam pohon durian. Sometimes bisa keluar durinya langsung, bisa kita langsung nikmati buahnya. Sometimes kita punya skenario terburuk, ya cuma dapat teman, tapi nggak dapat rezeki. Ya, pertama, jangan-jangan produk lu yang susah buat diterima masyarakat. Iya, jadi memang masyarakat kita bingung. Gue beli produk dia, mau beli produknya apa ya? Ini gue ngalamin sih. Kalau kita dalam komunitas bisnis, gue salon mobil, ada juga yang jual makanan, ada yang jual pabrik plastik, ada juga yang jual jasa notaris gitu kan. Nah, pertanyaan gue ya, menurut lu ya, mana yang kemungkinan orang bakal langsung beli? 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. And jawaban apa? Ya, makanan. Jawabannya makanan. Ya, kenapa? Ya karena trusting udah dapet dan memang produknya gampang dibeli. Lah, gue kemungkinan dibeli ada. Ya, cuma balik lagi, orangnya ada duit apa enggak? Itu juga menentukan. Terus, yang pabrik manufacture plastik, misalnya botol plastik, ya kan nggak semua orang dong butuh produk dalam jumlah 10.000 misalnya dalam satu waktu. Kecuali kita ada collab lagi sama, atau kita menjual ke partner ya, atau mungkin ke konsumen pabrik lain yang membutuhkan botol. Jadi memang nggak semudah itu untuk konversi. Ya, kalau lu merasa networking ini lama, jangan-jangan produk lu aja yang susah dijual. Ya, semoga menjawab ya. Orang nggak butuh aja produk lu. Terus kita harus tahu juga mindset kedua selain produk, ya jangan-jangan kita tuh belum ngasih value atau kenalan atau bantu orang lain, maka orang lain tuh segan untuk membantu kita. Yang ketiga, kita kan perlu ya untuk bangun kepercayaan, kasih solusi dan jaga relasi. Dengan gitu, orang baru nih mau ngasih cuan sama kita. Dan terakhir, biasanya sekalinya meledak ya, dan orang sudah mulai kasih referensi, itu eskalasinya bakal lebih gede dari IG. Gue jujur belum ngalamin, tapi gue banyak melihat teman-teman gue yang sudah ngalamin hal demikian ya. Dimana meledaknya bisa sampai 20 kali, ya 10 kali, 20 kali, 30 kali lipat dari iklan IG. Misalnya nih, dia ngabisin iklan IG 10 juta, atau 100 deh, 100 juta ya. Omset ini dapat, mungkin 300 juta, apa 500. Ya, paham? Sekarang, dia ngabisin waktunya mungkin 6 bulan lah. 6 bulan 100 juta ya. Jadi per bulannya sekitar lebih di 15. Nah sekarang, duit yang sama, 100 juta. Ini ada orang, 100 juta nih. Ngabisin waktu dalam setahun ya. Networking ya. Ini duit yang sama nih. Networking. Ya networking ngapain? Beliin oleh-oleh, beliin makanan, makan, traktir, party bareng. Ya, jadi dia menggunakan duit ini drill buat gaul aja gitu. Membangun relasi gitu. Sambil ya cerita-cerita bisnisnya dikit lah. Sama dia bantu-bantu orang lah. Bisa jadi tahun pertama dia tetap nggak dapat duit guys. Seriously, ya nggak dapat. Ya. Tahun kedua mungkin nggak sih nggak dapat. Nah, mungkin tahun ketiga dia masih persistence ya, masih gigih, duitnya masih ada. 100 juta, habis 100 juta, 200 juta nih untuk begitu-begituan ya, hidup bergaul gitu. Nah, tiba-tiba nanti dia bisa dapat duit 3M, prospek bisnis 3M. Begitu. Itulah the power of networking. Tapi makanya memang nggak ada kejelasan banget. Cuman kalau sekalinya duar gitu, wah mantap guys. Ya. Dan kita juga harus tahu untuk bisa duar itu, pilihlah lingkungan yang benar, yang memang isinya circle-nya orang-orang di atas kita kalau bisa. Nah, itu bisa meningkatkan berapa persen omset yang kita dapetin ketimbang kita melakukan iklan ads. Begitu. Ya, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Gimana caranya untuk kita bisa sukses supaya networking ini jadi mesin uang? Yang pertama adalah kita bantu orang lain dulu. Give first, gain later. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus membangun relasi yang kuat dan dekat. Yang ketiga, jangan buru-buru jualan, tapi tunjukkan value dulu. Jualan nggak apa-apa, cerita aja. Jadi jualan lo adalah soft selling.
cerita produk gini ya siapa tahu tante, om, koko, kakak, cici butuh ya nggak apa-apa kontak saya, tapi saya nggak maksa kok, santai aja, cuma cerita. Terus yang keempat, pahami kebutuhan mereka dan berikan solusi. Yang kelima, lo bisa bikin power team yang saling bantu dan memberikan referensi. Ya, sampai akhirnya kita di penutup ya. Semoga inspirasi ini bisa memberikan lo semangat ya untuk melakukan networking ya. Karena networking ini kejelasannya sangat-sangat membingungkan dibandingkan kita nge-ads yang kita bisa baca data, oh ini works iklannya, ini enggak gitu. Itu lebih jelas. Networking itu memang ada kejelasan. Ya, tapi ya konsekuensinya juga revenue juga bisa jadi nggak jelas. Bisa jadi gede banget. Bisa juga nggak dapet gitu kan. Ya udah. Cuma satu hal yang pasti, kita nggak akan kesepian karena teman-teman kita berkualitas dan lu akan masuk di frekuensi yang membuat kita akan bertumbuh. Ya kan, lingkungannya di atas ya. Pasti nggak mau kita akan ngajar ke atas dan orang yang di atas supaya bisa bergaul sama kita, dia akan narik dari atas ke bawah, narik ke tangan di atas, tarik. Seperti itu guys ya. Semangat nggak nih untuk networking? Terus penutup yang gue mau sampaikan juga, tadi kayaknya gue lupa ya, adalah make sure kalau lo mau networking siapin duit. Jujur, ini bisa bocor duit. Waduh ya, siapin duit, siapin budget untuk networking. Apalagi lo network sama orang kaya, sometimes kita keluar budgetnya bakal gede banget. Nah, definisi gede di sini kan gue nggak tahu ya. Mungkin di gua kecil, di lu gede, atau sebaliknya di lu kecil, di gua gede. I don't know. Tapi lo harus ukur, lo mau masuk lingkungan mana, maka lo bisa tanya dulu nih, mungkin sama orang yang pragmatis lah, atau mungkin sama orang yang diajak ngobrol, atau senior yang senang sharing. Tanya tuh sama seniornya di komunitas itu, kok kalau sebulan lo habis berapa buat networking? Oh segini gitu. Nah, lo kurang lebih siapin budget lah. Lo definisikan lagi, kok lo untuk networking bisa ngapain aja? Apakah lo kasih oleh-oleh, atau lo karaokean bareng, atau gimana nih? Atau lo makan di restoran mewah, atau gimana? Nanti dia cerita sesuai dengan kebiasaan dari komunitas itu. Ya sudah, lo harus prepare waktu, tenaga, duit, fokus, dan make sure supaya lo lebih gampang diterima. Lo juga punya knowledge dari komunitas itu, purpose-nya kemana, dan lo belajarin ya dunia mereka, dan make sure kita tuh ini ya belajar sesuai dengan kebutuhan komunitas itu, sehingga ketika diajak ngobrol lo akan nyambung sama mereka sih. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sini. Nah, teman-teman, gue punya e-course, e-book tentang communication skill, everything about is communication skill, yang bisa mengimprove kita punya kemampuan ngobrol, cerita, public speaking, presentasi, jualan, networking, selling, negosiasi, everything lah is about communication yang sudah terstruktur. Dan gua susun sih, ketika lu belajar dari materi yang sudah gue bikin, lu bakal dapat teori improvement skill yang sifatnya waktu relatif singkat. Gua harus mempelajari ini mungkin setahun, lu cukup baca 3 jam, 4 jam langsung bisa improve skillnya ya. Cuman skill secara teori bakal improve, cuman secara praktek memang lu harus mempraktikkan, mengetes, sehingga lo akan punya jam terbang, dan skill itu baru bisa nempel ketika lo praktek. Kalau nggak praktek, ya just teori, dan lo akan lupa sama teori yang gue share. Cuman make sure kalau kayak begini kan kayaknya random banget kesana kemari ceritanya ya. Memang gue ngejar ini tren, gue akan ngejar konten-konten yang banyak dicari. Jadi membahas yang sifatnya improvement skill lebih sedikit ketimbang membahas yang sedang dicari orang. Ya kan gue butuh ini ya, jam tayang ya untuk ditonton orang. Makanya purpose-nya beda gitu. Jadi kalau mau belajar, memang e-course sama e-book menjadi rekomendasi dari gue ya. Cek di linknya di bawah sini. Dan teman-teman, don't forget to subscribe jika lu semua suka dengan channel pembahasan tentang komunikasi. Subscribe, nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video ketika gue upload video yang baru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.